Suatu malam, di jalanan sepi, seorang pemuda miskin jalanan melihat sebuah mobil sedan hitam, mewah, mogok. Di samping mobil itu, berdiri seorang wanita cantik kaya raya dengan wajah ketakutan. Pemuda itu dengan sopan menawarkan bantuan untuk memperbaiki mobil tersebut. Namun wanita itu justru mengejek dan menghina, menyebut pemuda itu sampah jalanan dan tidak pantas menyentuh mobil mahalnya. Dengan sombong, ia menantang, jika pemuda itu bisa memperbaiki mobil dalam 30 menit, ia akan memberi segalanya, termasuk dirinya. Malam itu, angin dingin menusuk hingga ke tulang. Jalanan kota terlihat lengang. Hanya lampu-lampu jalan yang berkedip redup seolah kelelahan menemani dunia yang tak pernah peduli pada orang-orang kecil. Di bawah jembatan tua yang retak, seorang pemuda duduk bersandar pada tiang beton yang dingin. Tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh, dan sepatunya sudah berlubang. Namanya Bima. Tak ada yang tahu pasti sejak kapan Bima hidup di jalanan. Yang jelas, sejak kecil ia sudah terbiasa tidur beralaskan kardus dan berbantal tas kain usang. Orang tuanya meninggal dalam kecelakaan saat ia masih berusia 10 tahun. Sejak itu, dunia menjadi guru sekaligus musuh terbesarnya. Untuk bertahan hidup, Bima mengamen di siang hari. Jika beruntung, ia mendapatkan beberapa lembar uang kecil. Jika tidak, ia hanya minum air keran dan menahan lapar hingga pagi. Namun, ada satu hal yang membuat Bima berbeda dari pemuda jalanan lainnya. Ia memiliki keahlian memperbaiki mesin. Keahlian itu ia pelajari dari seorang montir tua yang dulu sering memberinya sisa makanan. Montir itu mengajarinya cara mendengarkan suara mesin, memahami denyutnya, dan mengenali kerusakan hanya dari getaran. Mesin itu seperti manusia. "Ga," kata sang montir suatu hari, "kalau kau mau mendengarkannya, dia akan memberitahu apa yang salah." Kalimat itu tertanam kuat di hati Bima. Setiap kali menemukan motor rusak atau sepeda tua tergeletak di pinggir jalan, Bima akan mencoba memperbaikinya. Kadang berhasil, kadang gagal. Tapi dari situlah kemampuannya semakin terasah. Malam ini, perut Bima kembali kosong. Seharian ia hanya mendapat 2.000 rupiah dari mengamen. Ia berdiri, mengangkat gitar tuanya, dan melangkah menyusuri jalan sepi. Di dalam hatinya, hanya ada satu doa sederhana. Ya Tuhan, beri aku kesempatan untuk hidup satu hari lagi. Tak ada yang Bima tahu bahwa malam itu, hidupnya akan berubah selamanya. Dan perubahan itu akan dimulai dari sebuah mobil mewah dan seorang wanita yang sama sekali tak mengenal arti rendah hati. Langkah kaki Bima menggema pelan di atas aspal yang basah. Hujan gerimis baru saja berhenti, menyisakan genangan air kecil yang memantulkan cahaya lampu. Jalan seperti pecahan cermin. Jalan ini jarang dilewati kendaraan pada malam hari. Terlalu jauh dari pusat kota, terlalu sunyi, dan terlalu gelap. Bima berjalan sambil memeluk gitar tuanya. Sesekali ia menendang batu kecil di depannya, mencoba mengusir rasa lapar yang semakin perih. Tiba-tiba, sebuah cahaya menyilaukan muncul di kejauhan. Dua lampu depan mobil menyala redup, tidak bergerak. Bima menyipitkan mata. "Itu mobil mogok," gumamnya. Semakin ia mendekat, semakin jelas wujud kendaraan itu. Sebuah sedan hitam, mewah. Bodinya mengkilap. Catnya masih sempurna. Dan logo di kap mesinnya menandakan bahwa mobil itu bukan sembarang kendaraan. Bima tertegun. Mobil semahal itu berada di tengah jalan sepi dan tidak bergerak. Ia melirik ke sekeliling. Tak ada rumah. Tak ada warung. Tak ada kendaraan lain. Hanya suara angin dan dengungan serangga malam. Ketika jaraknya tinggal beberapa meter, Bima melihat kap mesin mobil sedikit terbuka. Dan di samping mobil itu berdiri seorang wanita. Rambut panjangnya terurai. Gaun mahalnya tampak kusut. Dan wajahnya pucat. Ia memegang ponsel dengan tangan gemetar. Berkali-kali menekan layar, seolah mencoba menghubungi seseorang. Namun, tak ada sinyal. Wanita itu mondar-mondar dengan gelisah. "Aduh, kenapa bisa mati sih? Tolonglah,
Suaranya terdengar panik. Bima berdiri mematung. Di satu sisi, ia tahu dirinya hanya pemuda jalanan. Penampilannya pasti membuat orang-orang jijik atau takut. Namun, di sisi lain, ia melihat ketakutan di mata wanita itu. Ketakutan yang nyata. Bima menarik napas dalam-dalam. Ia melangkah, pelan mendekat. "Permisi, Bu." Wanita itu tersentak kaget. Ia berbalik cepat. Tatapannya langsung berubah. Bukan lega, bukan harap, melainkan jijik dan curiga. Bima menunduk sedikit. "Mobilnya kenapa, Bu?" tanyanya dengan suara pelan. "Kalau berkenan, mungkin saya bisa bantu lihat." Wanita itu memandang Bima dari ujung kepala sampai kaki. Pakaian lusuh, sepatu bolong, gitar tua di punggung. Raut wajahnya langsung mengeras. "Kamu?" Bima mengangguk pelan. "Iya, Bu." Wanita itu mendengus kecil. "Jangan mendekat." Bima terdiam. Padahal ia belum tahu bahwa beberapa detik lagi kata-kata wanita itu akan berubah menjadi hinaan yang tak pernah ia lupakan seumur hidup. Wanita itu berdiri kaku di samping mobilnya, seolah Bima adalah ancaman, bukan penolong. Di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, kecantikannya terlihat jelas. Kulitnya putih bersih, hidungnya mancung, dan matanya besar. Gaun mahal berwarna krem membalut tubuh rampingnya dengan sempurna. Di pergelangan tangannya, jam tangan berkilau memantulkan cahaya. Ia adalah gambaran sempurna seorang wanita kelas atas. Namun di balik kemewahan itu, ada satu hal yang tak bisa ia sembunyikan. Ketakutan. Tangannya terus menggenggam ponsel, meski layar menunjukkan tulisan nomor servis. "Aku harus segera keluar dari tempat sial ini," gumamnya dengan suara bergetar. Bima bisa melihat jelas bagaimana napas wanita itu tidak teratur. Sesekali ia menoleh ke kanan dan kiri, seperti takut ada sesuatu yang muncul dari kegelapan. Bima tetap berdiri beberapa langkah darinya. Ia tidak ingin terlihat mengancam. "Saya cuma mau bantu, Bu," ucap Bima. "Hati-hati, kalau mobilnya mogok, mungkin cuma masalah kecil." Wanita itu tertawa kecil. Namun tawa itu bukan tawa ramah, melainkan tawa meremehkan. "Kamu pikir kamu siapa?" katanya, sinis. "Montir?" Bima menggeleng. "Bukan, Bu. Tapi saya biasa memperbaiki motor dan mobil kecil-kecilan." Wanita itu kembali memandang Bima dengan tatapan merendahkan. Dari ujung rambutnya yang kusut sampai ke sepatu bolongnya. "Kamu ini pemuda miskin," katanya dingin. "Hidup di jalanan, pakai baju seperti ini." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada lebih tajam. "Dan kamu berani-beraninya mau menyentuh mobilku?" Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dada Bima. Namun ia tetap menunduk. "Saya tidak berniat macam-macam, Bu." Wanita itu mendengus. "Sudahlah. Pak, jangan dekat-dekat." Ia memalingkan wajahnya, lalu berkata dengan suara penuh kesal, "Dasar sampah jalanan." Kata itu membuat tangan Bima mengepal. Namun, ia menahan diri. Ia sudah terlalu sering mendengar hinaan seperti itu sepanjang hidupnya. Bedanya, malam ini, hinaan itu datang dari seseorang yang sangat membutuhkan pertolongannya. Wanita itu menarik napas kasar. Matanya kembali menatap mobil yang mati total. Wajahnya menunjukkan campuran antara marah, takut, dan putus asa. Dan di dalam hatinya mulai tumbuh satu pikiran sombong. Sebuah pikiran yang akan melahirkan tantangan gila. Tantangan yang akan mengubah nasib mereka berdua. Angin malam kembali berembus lebih kencang, membuat daun-daun kering berputar di sekitar kaki mereka. Bima masih berdiri di tempatnya. Meski hatinya sakit, ia tidak langsung pergi. Bukan karena ia menikmati hinaan itu, melainkan karena ia melihat sesuatu di mata wanita tersebut. Ketakutan yang nyata. Bima melangkah setengah langkah ke depan. "Bu, tempat ini sepi. Kalau ibu sendirian di sini, itu berbahaya," ucapnya dengan tulus. "Saya hanya ingin membantu supaya ibu bisa segera pergi." Wanita itu berbalik dengan wajah marah. "Berhenti sok jadi pahlawan," bentaknya.
Aku tidak butuh bantuan dari orang sepertimu. Bima terkejut, tapi tetap menahan diri. Saya tidak minta bayaran, Bu. Wanita itu tertawa keras. Tawanya menggema di jalanan kosong. Kamu pikir aku takut kehilangan uang? Katanya meremehkan. Aku punya lebih banyak uang daripada yang bisa kamu bayangkan. Ia melangkah mendekat. Jaraknya kini hanya 1 meter dari Bima. Yang aku takutkan, lanjutnya, mobilku rusak kalau disentuh oleh tangan kotor seperti punyamu. Kalimat itu membuat dada Bima terasa sesak. Ia menunduk, melihat telapak tangannya sendiri. Tangan yang penuh oli. Tangan yang kasar. Tangan yang selama ini bekerja untuk bertahan hidup. Namun bagi wanita itu, tangan itu menjijikkan. Bima mengangkat wajahnya kembali. Bu, saya tidak pernah berniat merusak. Wanita itu menunjuk ke arah Bima. Kamu ini cuma gelandangan, cuma beban masyarakat. Orang sepertimu tidak akan pernah mengerti apa itu mobil mahal. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada rasa lapar. Bima mengepalkan tangannya. Namun, ia tetap diam. Wanita itu semakin menjadi-jadi. Ia merasa berada di atas, merasa berkuasa, merasa bisa merendahkan siapapun. Lalu dengan senyum sinis, ia berkata, begini saja. Bima menatapnya. Wanita itu menyilangkan tangan di dada. Kalau kamu bener-bener merasa hebat. Ia berhenti sejenak, menatap Bima dengan tatapan meremehkan. Coba perbaiki mobilku dalam waktu 30 menit. Bima terdiam. Wanita itu melanjutkan dengan nada menantang. Kalau kamu berhasil, aku akan memberi kamu apapun yang kamu mau. Ia mendekat sedikit, lalu berkata pelan, namun tajam. Uang, perhiasan, bahkan diriku. Bima terkejut, namun wanita itu justru tersenyum sinis. Dan kalau kamu gagal, pergi dari hadapanku. Dan jangan pernah lagi merasa pantas menolong orang sepertiku. Jalanan sepi itu mendadak terasa sangat berat. 1 tantangan, 1 kesempatan, dan 1 keputusan yang akan menentukan segalanya. Bima mengangkat wajahnya perlahan. Matanya tenang, tidak marah, tidak takut, hanya penuh keyakinan. Baik, Bu. Jawaban itu membuat wanita itu terkejut, dan tanpa mereka sadari, takdir baru saja mulai bergerak. Wanita itu menatap Bima dengan alis terangkat. Ia tidak menyangka pemuda kumal di depannya akan benar-benar menerima tantangan itu. Kamu serius? Tanyanya sinis. Bima mengangguk pelan. Iya, Bu. Wanita itu tertawa kecil, tawa penuh ejekan. Jangan bilang nanti kamu menangis dan minta belas kasihan. Bima tidak menjawab. Ia meletakkan gitar tuanya di pinggir jalan, lalu berjalan menuju mobil sedan hitam tersebut. Setiap langkahnya tenang, tidak tergesa-gesa, tidak ragu. Wanita itu menekan tombol jam di ponselnya. Oke, 30 menit, katanya. Aku ingin lihat sejauh apa kebohonganmu. Bima membuka kap mesin sepenuhnya. Suara engsel kap terdengar nyaring di tengah kesunyian malam. Ia menatap bagian dalam mesin. Gelap, rumit, tata, rumit. Bagi kebanyakan orang, itu hanya tumpukan besi dan kabel. Namun, bagi Bima, itu seperti membaca buku yang pernah ia hafal. Ia menutup mata sejenak, mengingat suara montir tua. Mesin itu seperti manusia. Gak? Dengarkan baik-baik. Bima membuka mata. Ia mulai bekerja. Tangannya bergerak perlahan, menyentuh beberapa kabel, meraba bagian mesin, lalu memutar baut kecil dengan alat seadanya dari tas kainnya. Wanita itu berdiri beberapa meter jauhnya. Tangannya terlipat di dada. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Percuma saja, gumamnya. Orang sepertimu mana mungkin bisa memperbaiki mobil seperti ini. Menit demi menit berlalu. Bima tetap fokus. Ia memiringkan kepala, mendengarkan suara kecil ketika kunci kontak diputar. Klik, klik, klik. Bima menggeleng pelan. Bukan aki. Ia memeriksa bagian lain. Tangannya kotor oleh oli. Bajunya semakin hitam. Namun, ekspresinya tetap tenang. 10 menit berlalu. Wanita itu mulai gelisah.
Ia melirik jam di ponselnya. 20 menit lagi, katanya dengan nada mengejek. Masih mau pura-pura jago? Bima tidak menanggapi. Ia menemukan sebuah kabel yang sedikit longgar. Ia mengencangkannya, lalu memeriksa selang kecil yang retak. Ia memotong bagian rusak dan menyambungnya kembali dengan rapi. 15 menit berlalu. Hening. Yang terdengar hanya suara napas Bima dan angin malam. Wanita itu mulai merasa aneh. Kenapa pemuda itu tidak terlihat panik? Kenapa ia terlihat begitu yakin? Untuk pertama kalinya, rasa ragu muncul di hati wanita itu. Mustahil, bisiknya. Bima menutup kap mesin setengah. Ia masuk ke dalam mobil. Tangannya memegang kunci kontak. Ia menatap setir sejenak, lalu memutar kunci. Bram, mesin belum menyala. Wanita itu tersenyum puas. Apa? Kataku. Sebentar, ucap Bima pelan. Ia keluar kembali, membuka kap mesin, mengencangkan satu baut terakhir, lalu menutup kap mesin dengan mantap. Ia kembali ke kursi pengemudi, memutar kunci, dan BRRRRM. Mesin mobil menyala halus. Suara itu memecah kesunyian malam. Wanita itu membeku, matanya membesar. Ponsel di tangannya hampir terjatuh. Tidak, ini tidak mungkin. Namun, suara mesin itu nyata, hidup, dan berjalan normal. Bima mematikan mesin kembali. Ia turun dari mobil, menatap wanita itu dengan wajah datar. 30 menit, belum habis Bu. Dunia wanita itu terasa runtuh. Dan ia belum tahu bahwa kejutan terbesar belum datang. Wanita itu masih berdiri terpaku. Matanya tak lepas dari mobilnya. Mesin yang barusan menyala dengan sempurna. Mobil mahal yang tadi ia yakini mustahil disentuh oleh sampah jalanan. Kini, hidup kembali. Bima berdiri di samping kap mesin. Tangannya hitam oleh oli. Bajunya semakin kotor. Namun wajahnya tetap tenang. Tidak ada senyum kemenangan. Tidak ada sikap sombong. Hanya ketenangan. Wanita itu menelan ludah. Kamu. Suaranya tercekat. Kamu benar-benar memperbaikinya? Bima mengangguk pelan. Kerusakannya tidak terlalu besar, Bu. Jawabnya sederhana. Hanya kabel yang longgar dan selang bahan bakar yang sedikit bocor. Wanita itu semakin terdiam. Penjelasan itu terlalu teknis untuk orang yang ia anggap bodoh. Bima mengambil kain lusuh dari tasnya dan mengelap tangannya. Lalu ia menutup kap mesin dengan rapi. Sekarang mobilnya sudah aman digunakan. Wanita itu masih belum bisa berkata apa-apa. Di dalam hatinya muncul perasaan asing. Bukan marah, bukan sombong, melainkan malu. Ia teringat semua kata-kata yang tadi ia ucapkan. Gelandangan, beban, masyarakat, sampah, jalanan. Kata-kata itu kini seperti kembali menampar wajahnya sendiri. Wanita itu menunduk. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, ia menatap Bima lagi. Namun, kali ini bukan dengan jijik, melainkan dengan bingung. Kamu belajar dari mana? Tanyanya pelan. Bima terdiam sejenak, lalu menjawab. Dari seorang montir tua yang dulu menolong saya. Wanita itu mengangkat wajahnya. Kamu tinggal di jalanan? Bima mengangguk. Iya, Bu. Tidak ada nada mengeluh. Tidak ada drama. Hanya kejujuran. Wanita itu merasakan dadanya sesak. Pemuda di depannya miskin, lusuh, namun memiliki sesuatu yang tidak ia miliki. Kerendahan hati dan harga diri. Ia menatap jam di ponselnya. Baru 22 menit berlalu. Artinya, Bima menang. Wanita itu mengingat ucapannya sendiri. Aku akan memberi kamu apapun yang kamu mau. Bahkan diriku. Wajahnya memanas. Ia mengangkat wajahnya, menatap Bima dengan campuran malu dan terpaksa. Jadi, katanya ragu. Apa yang kamu inginkan? Bima menatap wanita itu. Tatapannya jujur, tenang, dan penuh martabat. Saya tidak ingin apa-apa, Bu. Jawaban itu membuat wanita itu terkejut. Apa? Bima menggeleng pelan. Saya membantu karena ingin membantu, bukan karena imbalan. Wanita itu semakin terdiam. Dadanya
terasa semakin berat. Ia mulai menyadari betapa kecilnya dirinya di hadapan pemuda yang tadi ia hina. Bima menatap wanita itu dalam diam. Angin malam berhembus pelan, menggerakkan rambut wanita itu yang masih terurai. Suasana terasa berbeda sekarang. Tidak lagi dipenuhi ejekan, tidak lagi dipenuhi kesombongan. Hanya ada keheningan dan rasa malu. Bima melangkah sedikit mendekat ke mobil. Ia membuka kembali pintu pengemudi. "Silakan ibu coba hidupkan mesinnya sendiri," ucapnya tenang. Wanita itu ragu. Tangannya gemetar saat memegang gagang pintu. Ia masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi pengemudi. Untuk sesaat, ia hanya menatap setir, seolah takut jika semua ini hanyalah mimpi. Ia memutar kunci kontak. B, R, 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 M. Mesin langsung menyala dengan halus. Tidak tersendat, tidak mati. Suara itu seperti dentuman palu yang menghantam hati wanita itu. Ia menutup mulutnya, matanya berkaca-kaca. Ini nyata. Mobilnya bener-bener kembali normal. Wanita itu keluar dari mobil dengan langkah pelan. Ia menatap Bima, tatapan yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Jika tadi penuh hinaan, kini penuh rasa hormat. "Kamu luar biasa," ucapnya lirih. Bima hanya mengangguk kecil. Tidak ada kebanggaan di wajahnya. Tidak ada kesombongan. Seolah apa yang ia lakukan adalah hal biasa. Wanita itu menarik napas dalam-dalam. Ia mengingat lagi tantangannya, ucapan sombongnya, janji gilanya. Ia menggenggam tas mahalnya, mengeluarkan dompet, mengeluarkan beberapa lembar uang dalam jumlah besar. Ia mengulurkannya ke arah Bima. "Ambil ini," katanya. "Anggap saja sebagai permintaan maaf. Dan terima kasih." Bima melirik uang itu, lalu menatap wajah wanita tersebut. Ia menggeleng pelan. "Saya tidak butuh, Bu." Wanita itu terkejut. "Kamu menolak?" Bima mengangguk. "Saya tidak membantu ibu untuk mendapatkan uang." Wanita itu semakin terdiam. Ia kemudian teringat kalimat yang lebih memalukan tentang dirinya sendiri. Wajahnya kembali memerah. Dengan suara sangat pelan, ia berkata, "Aku juga masih menepati ucapanku." Bima mengangkat alis sedikit, namun wajahnya tetap tenang. Ia menatap wanita itu lurus-lurus dan akhirnya berkata dengan suara tegas namun lembut, "Saya tidak butuh atas ucapan ibu tadi." Kalimat itu sederhana, namun kekuatannya luar biasa. Wanita itu menunduk, dadanya terasa sesak, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kecil. Dan untuk pertama kalinya juga, ia bertemu seseorang yang miskin harta, namun kaya harga diri. Wanita itu masih menunduk. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi ujung gaunnya yang mahal. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi nada tinggi. Yang tersisa hanya rasa malu dan penyesalan. "Aku minta maaf." Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Namun, Bima mendengarnya. Ia berdiri diam, tidak membalas dengan kemarahan, tidak pula dengan sindiran, hanya diam. Wanita itu mengangkat wajahnya perlahan, matanya merah. "Kata-kataku tadi, aku tidak seharusnya mengatakan semua itu." Ia menelan ludah. "Aku salah menilai kamu." Bima menatapnya, tatapannya teduh. "Semua orang pernah salah, Bu," ucapnya. "Yang penting, mau menyadarinya." Kalimat itu membuat tangis wanita itu semakin pecah. Ia mengusap wajahnya dengan punggung tangan. "Aku selalu berpikir uang bisa membeli segalanya," katanya lirih. "Hormat, kekuasaan, bahkan manusia." Ia menggeleng pelan. "Ternyata aku salah." Bima tersenyum tipis. Senyum yang sederhana. "Hormat tidak bisa dibeli, Bu," katanya. "Hormat hanya bisa didapat kalau kita juga menghormati orang lain." Wanita itu mengangguk. Setiap kata Bima terasa seperti pelajaran hidup yang menampar kesadarannya. Ia kembali mengulurkan uang itu. "Bukan sebagai imbalan," katanya cepat, "tapi sebagai bantuan. Tolong, terima." Bima menatap uang itu,
beberapa detik. Lalu perlahan ia mendorong tangan wanita itu kembali. Masih banyak orang lain yang lebih membutuhkan daripada saya, ucapnya. Wanita itu terkejut. Kamu sendiri? Hidup susah. Bima mengangguk. Iya. Iya. Lalu, kenapa kamu menolak? Bima menatap langit gelap di atas mereka. Karena kalau saya menerima uang itu, setelah semua ucapan ibu tadi, seolah-olah saya membenarkan bahwa harga diri saya memang bisa dibeli. Kalimat itu membuat wanita itu terdiam kaku. Dadanya terasa sesak. Ia menatap Bima seolah melihat manusia yang berbeda dari siapapun yang pernah ia temui. Pemuda miskin, lusuh, namun memiliki prinsip yang kokoh. Wanita itu menarik napas panjang. Apa ada sesuatu yang bisa aku lakukan untuk menebus kesalahanku? Bima berpikir sejenak, lalu berkata, perlakukan orang lain dengan lebih baik. Itu sudah cukup. Wanita itu mengangguk pelan. Ia berjanji dalam hati, malam ini ia tidak hanya mendapatkan mobilnya kembali, ia mendapatkan pelajaran hidup yang akan ia ingat seumur hidup. Angin malam kembali berhembus pelan, namun kini dinginnya tak lagi terasa menusuk. Wanita itu berdiri di samping mobilnya, menatap Bima dengan mata yang masih basah. Terima kasih, ucapnya tulus. Bukan hanya karena mobilku, tapi karena kamu sudah membuka mataku. Bima mengangguk pelan. Sama-sama. Bu, tidak ada kebencian, tidak ada dendam. Seolah semua hinaan tadi telah ia lepaskan begitu saja. Wanita itu membuka pintu mobil. Sebelum masuk, ia menoleh kembali. Siapa namamu? Tanyanya. Bima. Wanita itu mengangguk. Namaku Clara. Ia tersenyum kecil. Senyum yang berbeda dari senyum sombong sebelumnya. Senyum yang jujur. Aku tidak akan melupakanmu, Bima. Bima hanya tersenyum tipis. Clara masuk ke dalam mobil. Ia memutar kunci kontak. BRRRMM. Mesin menyala halus. Namun sebelum pergi, ia menurunkan kaca jendela. Mulai malam ini, katanya, aku akan berusaha menjadi manusia yang lebih baik. Bima mengangguk. Semoga ibu menepatinya. Mobil sedan hitam itu perlahan melaju, lalu menghilang di tikungan jalan. Bima berdiri sendirian di pinggir jalan sepi. Ia memandang ke arah mobil yang semakin jauh. Tidak ada penyesalan di hatinya. Tidak ada rasa kehilangan. Yang ada hanya ketenangan. Ia mengambil gitar tuanya, memanggulnya di punggung, lalu melangkah kembali menyusuri jalanan. Langkahnya ringan, seolah beban hidupnya sedikit terangkat. Di dalam hatinya, Bima berbisik, aku mungkin miskin harta, tapi aku kaya harga diri. Dan dari kejauhan, langit malam terlihat lebih cerah, seolah Tuhan sedang tersenyum padanya.